العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الأمان به شيخنا الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita masih melanjutkan pengajian kita pada pertemuan setengah bulan yang lalu. Kita membicarakan kitab Masalah Penawar Bagi Hati. Masih kita bicarakan masalah muqaddimah, yang mana pada pertemuan yang lalu pengarang kitab Penawar Bagi Hati ini beliau memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam dengan rahmat. Pengarang kitab ini beliau memuji akan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain adalah bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas akan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ima adalah dengan kita sama dengan kebaikan mereka, atau lebih bagus lagi adalah lebih baik daripada apa yang telah mereka perbuat. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu membalas akan kebaikan mereka yang telah berbuat baik kepada kita, maka paling tidak kita adalah mendoakan akan mereka. Kita sudah maklum bersama bahwasanya tidak ada satupun di atas dunia ini yang paling baik kepada kita selain dari perjuangan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan adanya kita itu adalah sebab daripada junjungan kita baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqtu aflaq. Allah dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menjadikan alam semesta. Maka berarti segala apapun yang kita rasakan sekarang ini, itu semuanya adalah sebab daripada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling berjasa kepada kita adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita membalas kebaikan Rasulullah adalah dengan kita mendoakan. Walaupun seandainya semua kehidupan kita, andai kata kita umur panjang sampai 1000 tahun, semua waktu kita gunakan untuk bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jasa yang sudah dilakukan Nabi kepada kita akan terbalas? Tidak. Tidak akan terbalas. Maka berarti dengan kita bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya itu sebagian daripada bentuk terima kasih kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu baginda Rasulullah tidak berhajat dengan salawat kita, karena cukup salawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pun salawat daripada para malaikat.
Tapi mengapa Allah menyuruh kepada kita untuk kita bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara hikmatnya adalah bentuk balas budi yang sudah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi kalau seandainya kita bersalawat tidak ada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi masalah bagi kita. Misalnya di saat kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada kandungan apapun, itu tidak jadi masalah bagi kita. Karena apa? Karena jasanya Rasulullah SAW kepada kita sangatlah banyak. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tetap memberikan kepada kita balasan daripada salawat kita, dan tidak tanggung-tanggung Allah membalas dengan 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, ujian Nabi kita, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Rahmat Allah 10 kali yang diberikan Allah kepada kita. Umatnya Rasulullah yang hakun bersalawat kepada Nabi kita cukup hanya 1 kali. Seandainya sekali saja dapat rahmat Allah, itu luar biasa sudah kita. Apalagi sampai 10 kali. Luar biasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sekarang di bulan Ramadan ini, luar biasa. Luar biasa. Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita beritaan luar biasa. Umatnya Rasulullah, bukan kita hebat, bukan. Tapi yang hebat itu adalah Rasulullah. Karena Rasulullah yang hebat, yang disayangi oleh Allah, kita pun tak umpat-umpat juga. Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ujar Allah Ta'ala, kalian adalah sepaling baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Memuji kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat beruntung sekali sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umatnya Rasulullah. Di antaranya adalah kita senang yang namanya bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun salawat, insyaallah itu pasti ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab disebutkan bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala daripada salawat 1 kali kepada Nabi kita dibalas dengan 10 kali. Itu adalah nisbah bagi orang yang ketika bersalawat dia lalai kepada Nabi kita. Dengan artian mulut berbicara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, otak entah kemana pikirannya, atau mata jeleletan misalnya, itu 1:10. Kalau kita duduk di sajadah umpamanya dalam keadaan berwudu menghadap kiblat, kita ingat dengan Nabi kita, itu tidak ada hingga daripada balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam salawat kita itu. Jadi syukur alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pun kita berharap mudah-mudahan kita beritaan diakui oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Nabi kita sebagai umat sidin. Karena ada nanti negeri akhirat, orang itu mengaku umatnya Rasulullah tapi tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat sidin. Na'udzubillah min dzalik kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang bersabda ia bahwasanya Allah tiada menilik atau memandang kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Nah, Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak memandang kepada rupa. Rupa fisik kita itu tidak menjadi pandangan Allah. Apakah seseorang itu akan mulia bila punya fisiknya bagus? Misalnya orangnya bungas,
lalu itu kemuliaan ya Allah Ta'ala kada. Apakah itu orangnya bungas kah, jelek kah, pancau kah, besi tinggi kah, rendah kah, itu tidak jadi pandangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang jadi pandangan itu adalah hati. Nah, jadi hati kita inilah yang menjadi pandangan Allah. Apakah orang itu mendapatkan kemuliaan daripada Allah ataupun mendapatkan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati itu sentralnya. Seseorang yang berbuat kezaliman, misalnya dia berzalim dengan mulutnya, misal dia mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh agama, misal menggibah orang, menyebut keaiban orang. Apakah yang salah mulutnya? Tidak. Yang salah itu hatinya. Maka kalau orang hendak mengobati mulutnya agar supaya jangan lagi menyebut aib orang, jalannya adalah obati hatinya. Biar bagaimanapun mulut ini supaya jangan menyebut orang, misalnya dijahit misal mulutnya, nah supaya apa? Supaya jangan menyebut orang lagi. Tetap amun hatinya masih rusak. Jadi sentralnya itu di hati. Jadi hati inilah nang perlu kita bersihi. Nah, makanya pengarang kitab ini beliau membicarakan masalah panawar bagi hati. Artinya apa? Nang akan kita bicarakan itu adalah masalah hati. Nah, hati inilah nang akan kita bicarakan di dalam kitab ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian Nabi kita tidak memandang kepada zahir kita, tapi yang dipandang Allah adalah hati kita. Apakah imma baik hati kita atau imma buruk? Nah, itulah yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pulang salah kaprah kita. Mengga itu aja hati aja dan baik aja. Nah, lalu yang zahirnya sembarangan, baju sebulan gak ditinggal pasan, nah itu bagus pulang itu. Yang adalah Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu suka dengan keindahan. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Cuman artinya maksud hadis ini, kita jangan sampai nang kita urusi hanya urusan masalah zahir. Tapi nang perlu kita urusi adalah urusan masalah batin kita. Umpama aja kita garing nih, ya kalau lah, jangan urusan nang zahir aja, hati nang perlu diperhatikan juga. Karena apa? Karena nang zahir ini bila sudah nangarannya innalillah selesai. Kalau malaikat batakun, kenapa ikam jadi komplikasi? Ada ya Allah. Tapi kalau hati itu sampai ke di akhirat, kenapa jadi ikam riya? Kenapa jadi ikam sombong? Kenapa jadi ikam sum'ah? Itu ada pertanyaan di akhirat. Akan selalu berlanjut. Tapi kalau zahir kita sudah selesai, bila sudah yang nanya innalillah. Dengan artian apa? Kita jangan hanya memperhatikan zahir kita. Perhatikanlah juga dengan hati kita, yang merupakan itulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita membaguskan zahir kita yang merupakan tempat pandangan manusia, yang mana mereka hanya memandang secara zahir? Kalau menurut pandangan mereka bagus, ya bagus. Kalau kada bagus, ya kada bagus. Nah, tetapi yang di hati ini nang dilupakan. Nah, nang di hati ini dilupakan. Nang tahu lawan hati kita, ya kita. Karena sekarang ini kan kita susah mencari guru, ujaran tuh guru mursyid, guru yang tahu dengan penyakit hati kita, itu susah. Oke lah kalau memang ada, boleh jadi penyakit kita ganal banget, sehingga apa? Obatnya susah. Jasiden di kami hendak waras lah, hendak aja kita. Nah, malakanlah zikir 20.000 sekali sehari. Nah, apa nabut nama? Nah, apa penyakitnya fatal? Nah, ada dalam satu kitab itu, penyakit hati kita itu bisa terobati. Salah satunya adalah dengan cara kita mengamalkan sholawat.
as-salatu syaikhu man la syaikhalah. Salawat itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Artinya, apabila kita punya penyakit hati dan kita kada tahu apa obat daripada penyakit hati kita dan tidak ada guru kita, kalau didahirkan nyaman aja, ada dokter spesialis ini kan nyaman. Nah, kalau di hati ini kan sembarangan orang yang tahu dengan hati kita. Lalu kayak apa kita mau obati hati kita sedangkan kita tidak punya dokter spesialis hati? Caranya adalah dengan kita membanyakan salawat. Maka salawat itu nanti akan membimbing kita untuk menuju jalan mengobati hati kita. Kayak apa caranya? Itu urusannya enak. Yang penting kita banyak salawat dulu, baca dulu. Malah amun guru sekolah itu kan sini pada disiden paling kurang sehari itu 1000, paling kurang itu. Nah, salawat jangan panjang itu, nah handap dia. Nah, adalah amun salawat kamilah 1000 kali kira-kira mau. Ya kalilah. Nah, kira 160 menit aja. Nah, amalkan kita. Makin banyak kita bersalawat, makin terbuka jalan kita untuk dibimbing oleh salawat kita untuk membersihi hati kita. Di samping kita mempelajari akan obat-obat penyakit hati. Karena sudah para ulama sudah menyebutkan ada penyakit hati ini, obatnya ini. Ini penyakitnya, obatnya ini. Nah, tergantung daripada kita, kayak apa kita mau usahakan. Nah, jadi sebagai penutup kita, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan segala ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pun mudah-mudahan pula kita ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala akan taufik dan hidayahnya, sehingga sisa-sisa daripada bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disihatkan badan, dan juga kita mendoakan mudah-mudahan kalau kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بعلومنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم رزقنا الإخلاص في طلب العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.